Rich Dad Poor Dad dalam 3 menit. Rich Dad Poor Dad adalah buku yang pertama kali terbit tahun 1997 karya Robert T. Kiyosaki. Kiyosaki menceritakan pengalaman masa kecilnya dengan 2 figur ayah. Poor Dad atau ayah miskin adalah ayah kandungnya yang berpendidikan tinggi tapi kekurangan uang. Dan Rich Dad adalah ayah sahabatnya yang hanya lulusan SMP tetapi sangat kaya dan sukses dalam bisnis. Kita perlu garis bawahi, sebetulnya dalam standar kita yang normal, kata ayah miskin versi Kiyosaki di sini berlebihan, karena sebetulnya ayah kandungnya itu punya pekerjaan yang baik dan berkecukupan, tetapi memang masih struggling dengan kekurangan uang. Dalam konteks kita sekarang, lebih cocok jika kita membayangkannya sebagai ayah kelas menengah. Dari bukunya ini ada 5 pelajaran penting yang bisa kita ambil hasil refleksi Kiyosaki dan 2 ayahnya. Pertama, pentingnya literasi keuangan. Kiyosaki menekankan bahwa pendidikan formal ternyata belum memberikan pelajaran tentang keuangan yang dibutuhkan manusia. Orang sering menganggap cukup dengan sekolah tinggi dan berprestasi, maka otomatis dapat pekerjaan bagus dan uang datang dengan sendirinya. Ternyata itu sering tidak terjadi dan orang-orang pintar pun menderita masalah keuangan. Kedua, pendidikan literasi keuangan paling mendasar yang penting itu adalah memahami konsep aset dan liabilitas. Aset adalah sesuatu milik Anda yang menghasilkan uang untuk Anda, seperti rumah disewakan, tanah garapan, toko, atau mobil rental. Liabilitas adalah sesuatu milik Anda yang membuat Anda keluar uang terus-menerus. Banyak orang keliru memiliki banyak harta benda yang ternyata semuanya hanya liabilitas. Punya mobil, rumah, apartemen, hewan peliharaan yang membutuhkan pemeliharaan rutin, tapi tidak dapat mendatangkan uang baru. Sementara orang yang melek keuangan akan berusaha mendapatkan aset agar harta benda yang ia miliki bisa mendatangkan uang baru. Barulah uang dari aset ini yang ia gunakan untuk membeli barang-barang kesenangan pribadi. Sehingga ini bersambung pada pelajaran ketiga, yaitu tentang investasi sebagai kunci membangun kekayaan. Kiyosaki mendorong pembaca untuk berinvestasi dalam aset yang akan memberikan penghasilan pasif dan meningkatkan nilai kekayaan mereka. Melalui buku ini, Kiyosaki mengenalkan konsep kuadran aliran uang yang terdiri dari pegawai, dalam kurung E, orang yang bekerja untuk orang lain dan mendapatkan gaji. Pemilik bisnis kecil, dalam kurung S, orang yang memiliki usaha sendiri tapi masih terikat dengan bisnis tersebut. Pemilik bisnis besar, dalam kurung B, orang yang memiliki bisnis besar yang berjalan tanpa mereka harus terlibat langsung. Investor, dalam kurung I, orang yang uangnya bekerja untuk mereka melalui investasi. Kiyosaki berpendapat bahwa untuk mencapai kebebasan finansial, penting untuk berpindah dari kuadran E dan S ke kuadran B dan I. Pelajaran keempat, teruslah haus ilmu ketika Anda bekerja. Tidak boleh puas hanya dengan menerima bayaran dan pasif saja. Pengalaman, koneksi, dan keterampilan yang diperoleh dari berbagai pekerjaan dapat membantu seseorang menjadi lebih sukses di masa depan. Dan kelima, tentang menghadapi rasa takut dan risiko. Rasa takut dan ketidakpastian adalah bagian dari perjalanan menuju kekayaan. Kiyosaki mengajak pembaca untuk mengatasi ketakutan mereka dan belajar mengelola risiko dengan bijak. Buku ini dan penulisnya bukannya tanpa kontroversi. Paling tidak ada satu pendapat Kiyosaki yang perlu dikritisi relevansinya dengan kita di Indonesia. Kepercayaan Kiyosaki untuk mendahulukan kepentingan investasi pribadi dulu daripada membayar kewajiban seperti hutang, tagihan, dan pajak. Rasanya jika ini ditelan mentah-mentah dan kita jalankan begitu saja, bukannya bikin kita untung malah buntung. Secara keseluruhan, Rich Dad Poor Dad adalah panduan untuk memahami dan mengelola uang dengan cara yang lebih cerdas dan proaktif. Buku ini memberikan wawasan tentang bagaimana berpikir seperti orang kaya dan mengambil langkah-langkah praktis untuk mencapai kebebasan finansial.